Menyusun tim dan KPI advertiser. Slide ini sebenarnya gue khususkan bagi para brand owner. Jadi biasanya brand owner ini nggak punya banyak waktu gitu ya, tapi pengen punya tim nih. Nah, tim seperti apa sih yang perlu dibangun? Yang pertama adalah yang Anda butuhkan itu adalah tim kreatif gitu ya, yang terdiri dari ya entah itu QA specialist atau host atau ya tim kreatif lah ya buat membuat konten ads-nya itu sendiri. Kemudian dari tim kreatif itu biasanya ada advertiser. Jadi abis dari kontennya jadi dikasih ke si advertiser ini. Nah setelah di ads, itu kan biasanya masuknya ke customer service. Nah kita tinggal ngeliat data nih. Oke, kalau misalkan si tiara kurang bagus, berarti kita perlu konten yang lebih convert. Kita bilang ke tim kreatif. Nah ini kita butuh nih untuk analisa data nih bulan ini ya. Kenapa salesnya turun atau salesnya naik gitu. Kita pengen tahu, kita ceknya ke advertiser. Nah ternyata kalau rate-nya kurang bagus, kita butuh tim follow up yang lebih fokus gitu ya. Nah kita follow up-nya ke customer service. Jadi ini adalah 3 tim yang kita perluin gitu ya untuk membangun tim kalau mau mulai mengenai selling lewat digital gitu. Dan ini adalah checklist advertiser yang sudah gue bikin. Nanti gue akan share aja ke Anda gitu ya mengenai day per day advertiser tuh ngapain aja sih. Jadi pagi hari ngapain, siang hari ngapain, malam hari juga ngapain. Nanti saya kasih aja dan Anda bisa mulai menerapkan ini ke advertiser. Jadi jam 9 nih udah tank gitu ya. Ada 2 hal, ada 2 checklist. Siang hari ada 6 checklist. Malam ada 5 checklist. Tinggal di checklist aja biar Anda tahu bahwa oh cara nge-tracking advertiser seperti ini gitu. Dan kalau kita bisa recap gitu ya hari ini, jadi kita belajar apa sih gitu ya. Jadi kita step by step untuk first campaign lewat Facebook itu ada apa sih? Yang pertama adalah menyiapkan business manager dan melakukan verification di business setting. Kemudian siapin ad account-nya dan juga tambahin payment metodenya ya. Kemudian bikinlah pixel dan pasang di domain atau lender Anda. Kemudian nomor 4, setelah pixel terpasang, silakan membuat custom audience gitu ya. Entah itu dari Instagram account, atau itu dari website, video views, ataupun dari customer data. Kemudian nomor 5 adalah membuat look-alike dari custom audience Anda dan Anda bisa membuat rule setelahnya sesuai dengan target atau KPI Anda dan barulah Anda bisa membuat sebuah campaign. Dan urutannya seperti apa sih? Jadi kayak setiap hari itu ngapain si advertiser ini? Yang pertama adalah ya pasti buka dashboard gitu ya jam 1 siang. Kenapa jam 1 siang? Karena saya nggak prefer pagi-pagi gitu. Pagi-pagi ini lagi running, ads lagi running, pembelian lagi terjadi sehingga nggak perlu diotak-atik. Kita otak-atik baru jam 1 siang. Kita lihat yang hari kemarin gitu ya, performa hari kemarin. Nah, jika yang hari kemarin itu masih 1 hari berjalan dan ternyata tidak mendapatkan hasil, maka kita kasih kelonggaran lah ya. Tapi jika sudah lebih dari 1 hari, namun tidak mendapatkan hasil, maka kita bisa langsung kill dan cabut rule-nya biar nggak nyala lagi. Nah, nomor 3 adalah menggabungkan targeting yang winning, profitable, ataupun break-even point, dan kita gabungin menjadi satu CBO, startnya besok pagi, jam 5. Kita juga bisa membuat variasi lain dari winning targeting dengan konten baru. Kemudian kita juga bisa untuk membuat broad audience dan juga lookalike baru. Kita create setidaknya 5 adset baru gitu ya. Kemudian nomor 6, yang berikutnya adalah kita bisa menaikkan budget yang telah winning. Itu kalau misalkan kita punya konten ads sudah winning lebih dari 2 hari, kita bisa naikin budgetnya. Dan kita bisa melakukan update rule sesuai dengan hasil yang sudah terlihat di dashboard. Contohnya misalkan cost per result kita targetnya 33.000, tapi ternyata setiap 20.000 terjadi penjualan. Kita bisa update rule-nya setiap 20.000 kita pengen terjadi penjualan. Jadi stop loss-nya diturunin. Kita perketat gitu ya aturan main dari perusahaan ini. Jadi kurang lebih itu sih urutan day to day-nya. Dan coba nih hari ini jika Anda mau langsung praktekin untuk mulai ngiklan, coba bikinlah rule di level adset dan juga campaign sesuai dengan KPI. Kemudian bikin juga audience dari core dan juga broad-nya. Bikin juga ads dengan 3 core 3 broad dan duplikat iklan Anda jadikan CBO dan ubah sedikit targetingnya, tambahin engage shopper atau placementnya diubah ya, locationnya diubah. Dan saya harap gitu ya, saya doakan juga Anda berhasil gitu ya melalui Facebook Ads ini, karena menurut saya keberhasilan itu terdiri dari 20% ide dan 80% ada di eksekusi. Selamat mencoba dan kasih tahu saya atau ke grup hasilnya seperti apa ya. See you di next video.